Ditjen Pajak memastikan terus berkomunikasi dengan kalangan pengusaha terkait penyesuaian kebijakan PPN 12% yang menyasar barang atau jasa tertentu. Perusahaan berhak mendapatkan pengembalian kelebihan PPN jika sudah terlanjur pembayaran PPN 12% jika barang atau jasanya tidak termasuk kategori mewah. Simpang siur teknis rencana kenaikan tarif PPN 12% di akhir tahun lalu menyebabkan banyak perusahaan yang terlanjur mengenakan tarif PPN baru. Tak sedikit perusahaan yang telah menetapkan pungutan PPN 12% dalam sistem transaksi produk mereka. Untuk mengatasi kekeliruan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak menyatakan bahwa konsumen akhir bisa meminta kembali hak kelebihan bayar atas transaksi PPN 12% yang telah dilakukan. Direktur Peraturan Perpajakan 1 Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menjelaskan bahwa skema pergantian faktur pajak bisa saja dilakukan sehingga konsumen bisa mendapat pengembalian. Faktur pajak itu dibuat dan kemudian salah kan itu ya, harusnya menjadi 11 gitu ya, dalam konteks hitungannya menjadi 11. Ada skema seperti penggantian faktur pajak, kan boleh ya. Nah, semacam itu penggantian faktur pajak. Jadi itu bisa saja dilakukan oleh si ini diganti sehingga si pembelinya nanti juga akan terima faktur pajak penggantinya yang sudah 11 tadi. Dua sisi berjalan kan gitu, terutama ini tuh faktur pajak standar. Jadi bisa saja dilakukan penggantian faktur pajak. Ya, usai tarif PPN 12% diputuskan hanya menyasar barang dan jasa mewah, Direktorat Jenderal Pajak memperkirakan pemerintah akan kehilangan potensi penerimaan negara sekitar 75 triliun rupiah per tahun. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak memastikan akan berupaya mendorong penerimaan di 2025 dengan upaya ekstensifikasi maupun intensifikasi basis pajak. Direktorat Jenderal Pajak tengah menyiapkan strategi untuk menutup kekurangan penerimaan PPN yang diperkirakan hilang hingga 75 triliun rupiah akibat penundaan kenaikan tarif PPN 12% untuk barang dan jasa umum. Untuk menutup kekurangan tersebut, Dirjen Pajak Suryo Utomo memastikan pihaknya akan mengoptimalkan sumber penerimaan lain melalui strategi ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi atau perluasan basis pajak disebut Ditjen Pajak menjadi fokus utama pada tahun 2025 untuk menggali potensi penerimaan pajak. Dengan upaya tersebut, Ditjen Pajak diyakini akan mampu mendorong peningkatan penerimaan meski kebijakan PPN 12% bersifat terbatas pada barang ataupun jasa tertentu. Ya, kami mencoba untuk mencari sumber-sumber penerimaan ekstensifikasi dan intensifikasi bagi saya merupakan sesuatu yang harus kami jalankan di tahun 2025 ini kan, ekstensifikasi, intensifikasi. Dan di sisi yang lain ya, kalau masalah spending ada kebijakan spending di sisi yang berbeda. Tapi di kebijakan penerimaan yang kami akan lakukan ya memaksimalisasi upaya yang kami lakukan dari waktu ke waktu. Sebelumnya, pemerintah menetapkan kebijakan PPN 12% hanya dikenakan pada jenis barang dan jasa yang tergolong mewah dan terkena pajak penjualan barang mewah. Barang tersebut seperti kendaraan bermotor, pesawat, yacht, hingga rumah senilai di atas 30 miliar rupiah.